Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan yang budiman, ini aja menghadirkan, kalau boleh saya sebut ini, Kang Muflih Ihsan Hidayatullah SE. Itu saya sendiri sih yang menjuluki bahwa dia itu pengamat ekonomi daerah atau Kabupaten Brebes, karena dari beberapa tulisannya dan ide-idenya itu memang mengarah kepada bahwa beliau itu paham betul kaitan perkembangan ekonomi daerah. Nah, ini kami sapa Kang Muflih. Kang Muflih, selamat pagi Kang Muflih. Ya, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Ya, Kang Muflih, ini kan ada beberapa pertanyaan masyarakat ini yang saat ini tuh KIP itu ada apa enggak, jadi apa enggak, kalau jadi kapan. Nah, itu bagaimana Kang Muflih melihat ini? Apakah memang ini serius? Apa memang cuman PHP untuk Pemda Brebes saja? Nah, apakah ini memang sengaja sudah dialihkan ke Batang? Ini menurut Kang Muflih sendiri gimana, Kang? Jadi kalau kita kemarin bagi yang sempat melihat pidato kenegaraan Presiden Jokowi, dengan jelas bahwa perkembangan terbaru Pak Jokowi hanya menyebutkan kawasan industri Batang, Subang dan Majalengka serta koridor ekonomi super Pantura. Artinya memang secara ruh yang seperti pernah saya katakan bahwa ketika anggaran dari pemerintah pusat juga terbatas di tengah pandemi seperti ini, kemudian konsentrasi lebih ke arah Batang, wajar ketika kemudian sampai Presiden Jokowi pun dalam pidato kenegaraan lupa untuk menyebutkan kawasan industri Brebes. Enggak, ntar dulu, itu memang lupa apa memang sengaja dari para menterinya memang sengaja nama Brebes itu tidak disampaikan? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita bersama. Tapi kalau analisa saya bahwa tidak ada yang sengaja untuk dilupakan, ataupun istilahnya saya lebih suka mengatakan bahwa itu meskipun secara sengaja tidak disebutkan, tetapi memang secara aturan main ataupun secara regulasi jelas di Perpres tahun 79 nomor 79 tahun 2019 itu belum dicabut, dan itu memang masih berlaku untuk kawasan industri Brebes. Cuma kan perlu kita pahami atau kita sadari bersama bahwa yang namanya kawasan industri Brebes kan ada aturan main di situ. Sebetulnya prakarsa ya, kalau pada waktu sebelum pandemi prakarsa utamanya dari pemerintah, dalam ini pemerintah pusat, yang kemudian pemerintah tersebut menunjuk kawasan PT KIB atau kawasan industri Wijaya Kusuma sebagai pengelola dan pembangun. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa prakarsa tersebut sudah nggak ada lagi, karena prakarsa tersebut sudah dialihkan ke Batang. Artinya bahwa kawasan industri Brebes sebagai sebuah tujuan ataupun sebuah program itu nggak hilang, tetapi inisiatif itu sudah nggak ada dari pihak pemerintah pusat. Itu sudah jelas, kita bisa membacanya langsung dari pidato kenegaraan tersebut. Tetapi itu tidak merubah peluang bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan program tersebut. Bahkan ini kalau menurut saya sangat senang sekali ketika pemerintah pusat sudah tidak fokus di Brebes. Ini peluang emas bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif. Pertanyaannya, bisakah pemerintah daerah mewujudkan itu? Ya. Karena gini dulu Kang, ini memang pemerintah pusat sudah mengalihkan total kawasan industri ke Batang. Nah, yang jadi pertanyaan, dan Brebes sudah 100% ditinggalkan, atau Batang dulu selesai baru ke Brebes. Nah, ini batasannya biar jelas dulu kan. ini yang menarik memang di sini seolah menjadi daerah abu-abu, Mas. Karena kita ketika konfirmasi ke pemerintah daerah akan disebutkan masih berjalan. Bahkan PT KIW selaku perusahaan yang ditunjuk pemerintah sebagai pemprakarsa kawasan industri Brebes itu masih melaksanakan seluruh proses itu, termasuk pengajuan izin prinsip, kemudian pengerjaan master plan yang deadline-nya bulan Juli sampai sekarang belum selesai. Itu sebetulnya menggantung, kalau saya ibaratkan, ditinggal total enggak, dilepaskan pun enggak, ataupun diselesaikan pun enggak. Kayak nambang dawa ya. Iya, Pak Ujang,
ini cerita masih berjalan sampai dengan sekarang. Beberapa narasumber juga menyebutkan bahwa masih berjalan. Nah, masih berjalan ini batasannya atau tolak ukurnya yang dikatakan masih berjalan itu prosesnya bagaimana sih sebenarnya? Ya, sepanjang PT KIW itu masih mengerjakan proses-proses tahapan-tahapan pembangunan kawasan industri, kan ada tahapannya, Mas. Jadi dari mulai pembentukan master plan atau pembuatan master plan, kemudian proses pembebasan lahan. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa proses ini benar-benar, saya melihat meskipun itu tidak secara jelas disebutkan oleh mereka, saya menganggap akan berjalan di tempat. Karena logika yang sangat masuk akal ketika PT KIW yang juga dalam ini ditunjuk juga untuk mengelola kawasan industri Batang akan lebih fokus ke sana dulu. Jadi di sini kembali pada kesigapan, kepekaan dari pemerintah daerah untuk melihat ini sebagai peluang. Oh, justru malah ketika pemerintah pusat dalam tanda kutip akan meninggalkan Brebes, justru ini peluang. Dari mana Pak Mufli melihatnya? Karena yang namanya kawasan industri Brebes ataupun kawasan industri apapun, secara regulasi jelas bahwa itu siapapun pemrakarsanya itu boleh. Ketika pemrakarsa yang pertama itu pemerintah pusat sudah terlihat bisa dikatakan setengah hati, ya udah disampaikan aja, langsung kita minta. Yang jadi masalah begini, Pak. Ini kan berkaitan dengan anggaran tuh ya. Nah, kalau dari pemerintah pusat kan kemarin sempat dikabarkan berapa triliun lah yang diturunkan untuk mengurangi beban pembebasan tanah. Lah, sekarang kalau kita menggugah pemerintah daerah untuk bangkit atau ini melihat sebagai peluang, lah anggaran sendiri akan dapatkan dari mana? Kalau kita berharap pemerintah daerah dari anggarannya jelas nggak mungkin. Tetapi kalau kita berharap pemerintah daerah memfasilitasi kalangan swasta untuk terlibat aktif dalam pembangunan kawasan industri Brebes, itu lebih masuk akal ataupun lebih memungkinkan, yaitu dengan mengambil alih prakarsa kemudian diserahkan pada perusahaan-perusahaan yang memang istilahnya berminat dan serius memfasilitasi. Dalam hal ini contoh pemerintah daerah Brebes memfasilitasi terbentuknya konsorsium untuk membentuk ataupun membangun kawasan industri Brebes, mengambil alih seluruh prakarsa yang tadinya di tangan pemerintah pusat. Seperti itu. Nanti dulu ini menarik ini Pak Mufli. Satu sisi secara aturan kan KIW sudah ditunjuk. Betul. Nah, bagaimana mungkin nanti pemrakarsa beralih ke pemerintah daerah? Nah, ini kan harus ada regulasi jelas. Contoh KIW dicabut dulu, apa harus ada SK ke pemerintah daerah kayak gitu misalnya? Ya, tepat sekali. Kalau yang namanya penunjukan itu kan sebetulnya berasal dari pemrakarsa. Artinya pemrakarsa ini tidak terkait dengan kewenangan secara hukum terkait dengan siapa sih yang berhak membangun. Artinya tidak berarti bahwa ketika pemrakarsa, meskipun itu pemerintah pusat kemudian sudah menunjuk KIW, tidak berarti kemudian itu menutup kemungkinan pihak lain. Karena pemerintah daerah punya kewenangan juga dalam hal terkait pembangunan kawasan industri. Pemerintah daerah meskipun secara hierarki dia berada di bawah pemerintahan pusat, tetapi dalam hal kebijakan pun punya hak yang sama sebagai pemrakarsa. Artinya prakarsa dari pemerintah pusat bisa membuat semacam surat permohonan untuk dialihkan ataupun dicabut ataupun apapun itu namanya. Ada proses administratif dari pemerintah daerah untuk mengambil alih. Intinya seperti itu. Berarti pemerintah daerah harus kooperatif minimal agar pemerintah pusat ada keputusan. Betul. Akan memutus KIW diserahkan ke pemerintah daerah atau bagaimana, berarti kita menunggu pemerintah daerah kooperatif. Nah, langkah yang utama ini dalam kondisi seperti ini apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes, Pak? Ya, hemat saya sih, meskipun saya menyadari bahwa di situasi pandemi seperti sekarang, di tengah anggaran yang serba terbatas, buru-buru mikir ke arah itu, saya yakin juga mereka akan lebih menunggu proses atau perintah dari atas. Tapi kalau proses yang itu yang dijalani, maka bisa dikatakan pemerintah tidak berfungsi karena hanya jalan di tempat ataupun sedikit daur terhadap proses yang ada. Dengan adanya peluang seperti ini kemudian kita bisa memberikan support kepada pemerintah daerah
mengambil alih, saya pikir pemerintah daerah dalam ini hanya butuh political will ataupun kemauan untuk mengambil alih, keberanian untuk mengambil alih. Sebetulnya cerita berani atau tidak berani kan kembali kepada pejabat dan seberapa kuat keinginan mereka untuk mensejahterakan warganya. Oke, Pak Mufli, itu bisa dipahami. Ini kan dalam proses kawasan industri Brebes itu kan peran dari para pengusaha dan masyarakat itu nggak bisa dilepas. Betul. Artinya kita juga tidak bisa menuntut total pemerintah daerah punya peran lebih dalam konteks ini. Nah, minimal untuk para pengusaha itu mestinya apa yang mereka lakukan? Ya, dalam hal ini pengusaha dan masyarakat, dalam hal ini aktivis untuk penggerak ekonomi terutama ya, yang peduli dengan resesi, kemungkinan besar resesi akan terjadi, seharusnya meminta kepada pemerintah daerah melalui audiensi atau apapun namanya, kemudian kita memberikan support, harap segera diambil kebijakan membuat semacam permohonan kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih. Dalam hal ini mereka, tugas pemerintah nggak perlu mengeluarkan anggaran sebetulnya, cukup memfasilitasi. Cukup memfasilitasi. Nah, pandangan-pandangan anggaran ini akan datang dari mana? Simple, karena sangat banyak perusahaan pengelola kawasan industri yang berada di Jakarta sangat tertarik dengan kawasan industri Brebes. Dari mulai Jababeka, M2100, banyaklah. Kalau pemerintah daerah memfasilitasi seluruh penggerak ekonomi ataupun aktivis ekonomi di Brebes untuk melakukan pembentukan konsorsium, kemudian konsorsium itu menarik investor dalam ini, perusahaan-perusahaan yang memang sudah expert ataupun sudah punya keahlian khusus di dalam pengelolaan kawasan. Saya sangat yakin, karena sebelum KIW diutus pun Jababeka dan beberapa perusahaan lain sudah ingin masuk, cuma kan di stop dengan adanya KIW masuk. Nah, pernyataan jenengan ini yang akan menjadi pertanyaan publik secara tanda kutip ya. Satu sisi banyak perusahaan kawasan industri yang mau masuk, tetapi satu sisi yang ditunjuk KIW. Padahal kabar-kabarnya KIW sendiri nggak ada dana. Nah, ini dasar-dasar penunjukan perusahaan kawasan itu apa sih, dan kenapa harus KIW? Sesuai dengan peraturan menteri terkait dengan juknis pembangunan kawasan itu jelas. Peraturan menterinya berarti peraturan pemerintah nomor 142 tahun 2015, kemudian di dalam juknisnya ada tentang pembangunan kawasan industri, bahwa kewenangan terkait dengan pembangunan kawasan industri itu boleh dari pemerintah, boleh dari masyarakat ataupun pengusaha. Pemerintah daerah pun boleh. Nah, dalam hal ini dengan adanya Perpres 79, akhirnya pemerintah pusat mengambil inisiatif untuk menjadi pemrakarsa. Nah, kalau pemrakarsa ini boleh menunjuk perusahaan yang akan dijadikan pengelola ataupun yang membangun. Nah, tetapi harus diingat juga bahwa prakarsa ini tidak mengikat. Artinya kalau ini jalan, monggo nggak ada masalah. Tapi kalau sampai kemudian ini menggantung, kemudian justru menutup peluang proses yang lain yang lebih cepat. Artinya ibaratnya seperti ini, Mas. Kalau boleh saya analogikan, ketika ada developer, contoh, ada developer mangkrak. Kemudian developer mangkrak tersebut kita ambil alih, tetapi tidak segera dilakukan, maka perumahan tersebut tidak akan terbangun. Nah, tapi proses izin-izin ataupun proses yang sudah berjalan ini kan bisa pemerintah daerah mengambil alih, meskipun posisinya ini yang pemerintah pusat, tapi sehakikatnya itu sama, kedudukannya itu sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun badan usaha swasta, itu punya kedudukan secara legal yang sama dalam pemrakarsa. Artinya siapapun yang ingin membangun kawasan itu semuanya melalui proses tahap. Boleh nggak Pak Mufli, ini kan persepsi gantung itu kan dari cara pandang jenengan persepsi gantung, tetapi
KIW sendiri itu kan ketika ditanya ini kan lagi dalam proses karena gitu. Nah, satu sisi pemerintah pusat juga belum mengambil langkah atas proses digantungnya kawasan industri Brebes kayak gitulah. Ada tolak ukur nggak untuk memberikan batasan bahwa KIW jalan, KIW tidak jalan, KIW beralih ke Batang, tolak ukurnya sendiri? Harusnya ada, itu kan ada time schedule dari mulai master plan kemarin sudah lewat batas, harusnya Juli mereka berjanji sudah selesai, tapi kan sampai bulan Agustus pertengahan ini kan belum ada kabar. Dan saya yakin itu belum selesai. Informasi yang saya dapat sampai sekarang belum selesai, dan saya juga meragukan akan selesai karena mereka lagi fokus di Batang. Dari time schedule jelas, apalagi nanti ada pembebasan lahan. Dan kita pun bisa memperkirakan bahwa mereka pun saat ini lagi kebingungan modal. Dan mereka akan mengambil modal dari mana? Kalau penyertaan modal dari negara, artinya mereka akan mengambil anggaran dari APBN, sedangkan APBN kita sudah tahu persis. Bahkan minus ataupun defisit anggarannya tahun depan lebih parah dari yang sekarang. Logikanya ketika hal itu semua kita tahu bersama sebagai pengetahuan publik, sangat mudah ditarik kesimpulan bahwa ini proses digantung. Karena secara regulasi memang ada kesempatan waktu sampai 2 tahun. Dan aturannya memang diperbolehkan. Cuma waktu 2 tahun itu kan juga ada semacam persyaratan-persyaratan yang harus dilalui, dan dalam hal ini pemerintah daerah yang punya wilayah punya wewenang lebih tinggi sebetulnya sebagai yang punya wilayah untuk menentukan siapa sih yang pemrakarsa yang punya hak lebih pantas untuk dijalankan. Meskipun dalam ini pemrakarsa yang mengajukan pemerintah pusat, tetapi secara legal dia punya posisi sama dengan badan usaha swasta juga yang punya hak juga untuk membangun kawasan, kan seperti itu. Nah, oke. Ini udah mulai ketemu ya Pak Mufli, artinya permasalahan ada sebuah timeline yang bisa disimpulkan bahwa kawasan industri Wijaya Kusuma itu sebut saja tidak serius untuk membangun kawasan industri Brebes lah. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat sendiri saat ini belum mengambil langkah. Nah, sehingga jalan satu-satunya itu pemerintah daerah kabupaten harus kooperatif. Ambil sikap. Apakah ini mau di-cut, apa mau terus? Betul. Nah, proses ambil sikap itu oke kalau ini mau terus. Nah, bisa nggak kasih sedikit masukan untuk pemerintah daerah kabupaten Brebes? Langkah-langkah ini mestinya tahapannya bagaimana? Simpel sebetulnya, tinggal pemerintah daerah berkorespondensi pada pemerintah pusat terkait inisiatif mereka untuk membangun kawasan industri itu. Seandainya memang secara kalkulasi anggaran nggak memungkinkan, akan diberikan pada pihak lain. Dalam hal ini pemerintah daerah ingin punya inisiatif membentuk konsorsium, itu kan bisa berkorespondensi semacam itu. Dan ketika ingin mempercepat lagi, ya buat semacam gerakan sosial atau masyarakat biar pemerintah pusat dengar. Konkretnya gerakan kayak apa? Ya taruhlah dari pemerintah daerah memfasilitasi beberapa elemen masyarakat yang bisa mewakili notabene kelompok masyarakat yang nanti akan berkontribusi di kawasan industri Brebes untuk langsung menghadap ataupun sekedar audiensi di Kementerian Perindustrian, ataupun yang kemarin sempat saya singgung bahwa Satuan Tugas Percepatan Ekonomi Nasional, dalam ini mungkin Percepatan Ekonomi Daerah, itu kan belum dibentuk secara definitif, sedangkan Satuan Tugas Percepatan Berusaha sudah dibubarkan. Jadi ada dua dasar yang sangat kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan ataupun mengambil sikap segera audiensi dengan pemerintahan pusat, ataupun segera membentuk konsorsium terkait dengan ataupun membentuk Satuan Tugas Percepatan Ekonomi Daerah. Seperti itu. Nah, ini akhirnya kalau menurut pembicaraan jenengan, akhirnya handle-nya berada di pemerintah daerah. Nah, dalam kondisi seperti ini, analisa jenengan, ada nggak kekuatan mental pemerintah daerah untuk mendobrak ke ranah itu? Saya melihat karakter dari pejabat daerah dalam ini, baik kepala daerah ataupun
sekretaris daerah, saya agak ragu mereka punya keberanian untuk itu. Tapi barangkali dengan support dorongan dari masyarakat mereka akan lebih berani. Saya harapkan seperti itu. Ketika mereka secara personal nggak berani, seharusnya ketika ada pihak masyarakat yang ingin mendorong ataupun menimbulkan keberanian mereka, saya kira mereka harusnya welcome dan seperti itu. Harus ada dorongan masyarakat. Harus ada dorongan masyarakat. Nah, ini bentuk kegiatannya dorongan masyarakat seperti apa? Audiensi, kemudian surat pernyataan bersama, bisa jadi. Banyaklah untuk format dorongan dari masyarakat, banyak sekali formatnya. Tinggal kita mau yang soft, mau yang hard, ataupun yang ekstrim, kan seperti itu. Oke, lah jadi kembali lagi ke pemerintah daerah. Lah, dorongan masyarakat kan, pesan untuk masyarakat agar mampu mendorong pemerintah daerah itu mestinya bagaimana? Di tengah situasi pandemi COVID Corona yang nanti efeknya akan terjadi resesi ekonomi yang mungkin saat ini belum dirasakan oleh masyarakat di daerah Kabupaten Brebes karena memang mayoritas dari petani ataupun penghasilan masyarakat Brebes itu hampir lebih dari 50%, bahkan hampir 70% itu berpenghasilan dari pertanian. Mungkin efeknya baru akan terasa tahun depan ataupun tahun 2023. Tetapi kalau hal ini tidak segera diantisipasi, memang sangat disayangkan ataupun sangat eman-eman, karena peluang besar dari sebuah perubahan biasanya terjadi pada saat terjadi perubahan kebijakan yang sangat ekstrim, contoh seperti COVID seperti sekarang ini. Ini harus saya anggap sebagai sebuah peluang emas untuk terjadinya perubahan perekonomian daerah dalam percepatan lah seperti itu. Ada kalimat yang mungkin kedengaran awam tetapi ada kandungan resesi ekonomis ini Pak Mufli. Jadi di akhir pembicaraan nanti biar masyarakat tahu resesi ekonomi itu apa dan bagaimana dan sejauh apa pengaruhnya. Kalau resesi ekonomi kan secara definitif kan adalah ketika sebuah negara itu secara kuartalnya atau 2 kuartal berturut-turut itu mengalami kontraksi ataupun minus pertumbuhannya. Perlu diketahui mungkin dari kuartal pertama mungkin kita masih positif 2,97, tetapi di kuartal kedua kemarin kita sudah minus 5,32. Seandainya di kuartal ketiga ini kita minus, itu berarti kita sudah masuk ke resesi. Memang resesi tidak seperti krisis, karena kalau krisis berarti sudah lebih dari seperti tahun 98. Kalau mungkin krisis moneter yang bisa digambarkan di tahun 98 kan krisis moneter yang sangat parah pada waktu sampai minus 13%. Tetapi kalau pada waktu krisis atau terkenal itu Krismon, saya masih ingat bahwa justru di Brebes itu tidak merasakan karena memang efeknya positif, karena dolar waktu itu naik, kemudian harga bawang juga ikut naik karena pemerintah eksportir ataupun importir bawang nggak bisa masuk, artinya harga menjadi tinggi. Tetapi yang akan terjadi di resesi ke depan ini berbeda, karena ini mencakup seluruh dunia. Jadi saat ini bahkan seluruh negara maju di Eropa, Amerika sudah masuk krisis atau resesi ekonomi yang sangat parah. Jadi ketika proses perekonomian global sudah mulai resesi, kemudian sedangkan pemerintah saat ini sangat tergantung dengan perekonomian global, baik impor maupun ekspornya, maka secara tidak langsung, secara pelan-pelan akan dirasakan oleh warga. Saat ini mungkin belum terasa, tapi nanti akan mulai terasa tahun depan, bahkan bisa jadi baru akan terasa tahun depan lagi, karena bagi petani mungkin itu efeknya akan agak panjang. Oke, itu secara ekonomi makro ya. Betul. Tetapi masyarakat Brebes tentu akan kena dampaknya. Kembali ke pembahasan bahwa tadi ada pesan khusus untuk masyarakat. Nah, ada nggak trik-trik jitu untuk para konsorsium pengusaha ya, para persatuan pengusaha atau dalam hal ini Kadin, langkah kooperatif apa yang mesti dilakukan? Ya tadi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa mendorong pemerintah daerah. Ya, bentuk kegiatannya.
audiensi bisa. Kemudian langsung minta difasilitasi untuk membentuk konsorsium, dan kalaupun pemerintah daerah tidak berani mengambil inisiatif sebagai pemrakarsa, dari pihak swasta bisa mengajukan diri sebagai pemrakarsa. Konsorsium tersebut dibolehkan secara aturan main, jadi tinggal diizinkan atau tidak dari pihak swasta berhak untuk segera mengambil alih. Cuma memang ketika prakarsa sudah dilakukan sebelum COVID terjadi, dalam ini prakarsanya dari pemerintah pusat, itu memang harus ada bisa dikatakan keputusan dari pemerintah daerah untuk segera memberikan izin ataupun memberikan lampu hijau kepada pihak swasta untuk mengambil alih KIP seperti itu. Secara otoritas kewilayahan, kemudian ada SDM, kemudian dari beberapa pejabat ternyata, dan juga kooperatif masyarakat dan pemerintah dan pengusaha, sejauh mana Pak Muflih melihat ini tingkat optimis bila ini sudah dilaksanakan? Kalau saya 99% optimis. Optimis. Kalau ini bisa bersinergi, optimis ya? Betul, sangat optimis. 99%, bukan hanya tingkatnya bukan hanya 90 atau 70 atau 80, 99%. Artinya 1% itu kan untuk yang di atas. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih Pirsawan yang budiman. Ini pandangan Pak Muflih Ihsan Hidayatullah SE ya. Jadi bila mana ada sebuah sinergivitas antara masyarakat, pemerintah daerah, dan para pengusaha untuk mengambil alih dalam konteks pemrakarsa, di mata Pak Muflih ini optimis sampai 99%. Dan seperti apa, mudah-mudahan ini akan dapat ditanggapi oleh pemerintah pusat, masyarakat, dan pengusaha. Saya kira cukup sampai di sini Pak Muflih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.